Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang waliullah yang masyhur di Indonesia maupun di dunia, yang memiliki banyak karomah atas izin Allah. Syekh Abdul Qadir mendapat gelar Furqanul Alwilia atau rajanya para wali. Beliau adalah pendiri Thariqat Qadariyah yang terkenal dengan banyaknya karomah, kesaktian, kejadian-kejadian religi maupun gaib yang dimiliki. Tentunya semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal tersebut menunjukkan kewalian dan kekaromahan beliau, dan hal itu sudah nampak sejak kecil. Terdapat 7 kesaktian gaib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para jamaah, bisa menghidupkan orang meninggal dan terbang, yaitu 1. Terbang melayang di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir pada saat ceramah agama, beliau menaiki tangga di udara dan disaksikan oleh para jamaah, sehingga para jamaah merasa heran dan terkagum-kagum. 2. Menghidupkan orang mati dari kuburan yang telah berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari Nabi yang lain? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Langsung dicarikan kuburannya, dan ditemukan kuburan yang sudah tua berusia 500 tahun lebih. Syekh Abdul Qadir cukup mengucap, kum biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya kuburan mayat tersebut terbelah, lalu dia bernyanyi, karena sedari hidup senang sekali dengan menyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang kagum, dan berubah keyakinannya langsung masuk Islam. 3. Berpuasa sejak bayi. Ketika masih bayi, di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir ikut berpuasa dan tidak mau meminum ASI ibunya dan tidak memakan apa-apa. 4. Jin ketakutan dengan Syekh Abdul Qadir. Ketika ada orang kesurupan, kemudian dibawa ke rumah Syekh. Belum dibawa ke rumah Syekh, orang tersebut sudah sembuh dahulu. Jinnya sudah takut karena mendengar nama Syekh disebut. 5. Menghidupkan sisa tulang ayam. Ada seorang wanita menitipkan anaknya belajar kepada Syekh. Namun setelah beberapa waktu menjenguk anaknya karena makanannya tidak layak, sedangkan Syekh Abdul Qadir makan enak, terlihat tulang belulang ayam. Selinya wanita itu protes kepada Syekh. Akhirnya Syekh mengucap kepada tulang ayam, kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Sontak tulang tersebut menjadi ayam dan berkokok. Lalu Syekh Abdul Qadir berpesan kepada ibunya tadi, jika anaknya bisa berbuat seperti ini, maka boleh makan enak. Sontak wanita tersebut tersipu malu dengan sikapnya. 6. Berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pada usianya yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seorang yang arif, dan beliau tahu jika itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, karena aku tidak sama seperti Nabi Musa, ucap Syekh Abdul Qadir. Maka Nabi Khidir menerimanya menjadi murid. 7. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir didatangi oleh 100 ulama dan ditantang keilmuannya. Setelah 100 ulama tersebut datang ke rumah, maka mereka dipersilahkan duduk di rumah Syekh. Kemudian beliau menundukkan kepala dan dada beliau keluar sebuah cahaya yang sangat terang, dan cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama, sehingga para ulama tidak jadi bertanya karena merasa kagum dengan Syekh Abdul Qadir. Sebenarnya masih banyak karomah dan kesaktian Syekh Abdul Qadir, namun kali ini hanya dijelaskan itu saja terlebih dahulu. Dikutip berasal terjemahan dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu hebat dan saktinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kuda hewan berkaki 4 yang menjadi bagian yang sangat berarti bagi kebudayaan manusia semenjak ribuan tahun silam. Kudanya sangat macam-macam, mulai dari kuda untuk menarik pedati, kuda tunggangan,
kuda untuk diperah susunya sampai kuda perang. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan juga memiliki kuda kesayangan. Pada era Rasulullah SAW, kuda jadi perlengkapan transportasi selain unta. Kuda Arab memanglah diketahui kokoh, lincah, serta mempunyai mental baja. Bahkan pada masa Rasulullah, kuda menjadi salah satu hewan yang penting. Dalam sebuah hadis, Rasul pun pernah menekankan hal ini. Beliau bersabda, "Kuda terbaik adalah yang paling menderita, lecet, sakit, dan memiliki cedera. Jika kuda itu tidak bersikukuh, maka aku akan mati karenanya." Hadis riwayat At-Tirmizi dari jalur Abu Qatadah. Rasulullah SAW diketahui memiliki kuda yang digunakan sebagai alat transportasi maupun untuk keperluan perang. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa Rasulullah banyak memiliki kuda untuk keperluan tersebut. Para ulama pun memiliki beragam pendapat mengenai jumlah dan nama-nama kuda Rasulullah. Ahmad bin Ali Taqi al-Din al-Bakriji dalam kitabnya yakni Imta al-Asma bin Milil Muhammad min al-Hawal wal al-Mata menjelaskan di antara kuda-kuda Nabi yang lain yaitu bernama Al-Bahjah, Al-Torf, Al-Najib, Al-Mandub, dan Al-Karim. Selain itu, Al-Makriji juga menyampaikan bahwa jumlah kuda Nabi Muhammad berjumlah 23 ekor. Ini termasuk diantaranya kuda bernama Al-Ablak, Jul-Iqal, Jul-Lamah, Al-Murtajal, Al-Sarhan, Al-Ya'bub, Al-Ya'sub, Al-Shiha, dan Al-Sajal. Namun yang disepakati ulama hanya ada 7 nama kuda Rasulullah. Kendati demikian, berikut ini adalah nama-nama kuda milik Nabi Muhammad SAW. 1. At-Tirf. Rasulullah SAW memiliki kuda yang bernama At-Tirf. Nama ini diperuntukkan untuk kuda beliau yang mampu berlari sangat cepat dengan kecepatan kedipan mata. 2. As-Sakbu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki kuda yang digunakan untuk perlombaan. Namanya As-Sakbu atau kuda yang berlari kencang bagaikan air yang mengalir. Dulu kuda ini miliki seorang badui dan bernama Adarsu atau kuda yang sulit dikendalikan dengan berkelakuan jelek. Kemudian Nabi mengubah namanya menjadi As-Sakbu. 3. Al-Wardu. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki beberapa kuda lainnya yang diberi nama Al-Wardu. Kuda dengan nama yang berarti mawar ini juga digunakan Nabi dalam perang. Kuda ini hadiah dari Tamim Ad-Dari, dinamai Al-Wardu karena campuran dari warna merah dan pirang. Lalu kuda ini diberi kepada sahabatnya Umar bin Khattab. 4. Sabahatun. Rasul juga memiliki kuda lainnya yang larinya begitu kencang yang bernama Sabahatun. 5. Al-Murtazaz atau Ashhab. Nama tersebut diberikan kepada kudanya warna putih dan baik sifatnya. Nabi membelinya dari seorang Arab dari Bani Marra. 6. Al-Lahif. Dinamai demikian karena ekor panjangnya yang sampai menutupi tanah. Kuda ini menyerupai gunung dan merupakan hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmi dan ada yang menyebut pemberian dari Abu al-Bara. 7. Lizaz. Kuda ini hadiah dari pemilik suci Alexandria yaitu Al-Muqawqis yang merupakan penguasa Koptik Mesir. 8. Al-Zarib. Kuda ini adalah hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmani dan dinamai itu diantaranya karena kokohnya dan kekuatannya yang besar dan Nabi menggunakannya dalam perang. 9. Asyakab. Dinamakan Asyakab karena tubuhnya yang gemuk, kuat dan kukunya yang keras. Ini kuda pertama yang dimiliki Rasul yang dibeli dari seorang badui dari Bani Pazaroh. Nabi menunggang kuda ini dalam perang Uhud. 10. Subah. Nabi memberi nama ini karena warnanya yang pirang dan kuda ini dibeli dari seorang Arab dari Bani Juhaina dengan 10 unta. Kuda ini pernah diikut sertakan dalam pertandingan lalu keluar sebagai pemenang yang membuat Nabi sangat senang. 11. Al-Malawah. Meskipun Nabi memiliki kuda-kuda yang gagah perkasa, namun ada kuda miliknya yang tampak lesu, haus dan tidak gemuk sehingga diberi nama Al-Malawah. 12. Al-Bahar. Sebelumnya kuda ini dibeli sendiri oleh Rasulullah dari pedagang asal Yaman.
Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.